Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Video saya kali ini saya tujukan pada Edi Suparno dan orang-orang lain yang menuduh saya menodai Islam, melecehkan Islam, menghina Islam. Saya cuma minta agar Edi yang adalah Sekjen PAN dan kawan-kawannya menjelaskan satu hal. Kapan saya pernah menodai Islam? Apa buktinya? Di mana letak penodaan yang saya lakukan? Saya perlu meminta penjelasan ini karena saya merasa begitu gampangnya orang menuduh saya melakukan penodaan agama tanpa pernah memberikan bukti. Saya teringat pada kata-kata Joseph Goebbels, Menteri Propaganda rezim Hitler yang biadab di Jerman. Goebbels pernah mengatakan kira-kira begini, kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Itu yang saya rasa terjadi pada diri saya sekarang. Saya merasa saya adalah korban kebohongan yang diulang-ulang. Para pengeroyok saya nampaknya percaya bahwa saya memang seorang penghina Islam. Mereka tidak merasa bersalah ketika mereka bertakbir mengeroyok saya, menendangi kepala dan tubuh saya bertubi-tubi. Mereka tidak merasa bersalah karena mereka yakin saya pantas dibunuh karena saya menghina Islam. Tapi saya duga kalau mereka ditanya, apa bukti bahwa Ade Armando menghina Islam, mereka akan gelagapan. Mereka cuma percaya saja saya menodai Islam karena kata orang saya menodai Islam. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti untuk melandasi tuduhan itu. Karena itu sekarang saya ingin minta penjelasan Edi dan kawan-kawan. Edi adalah Sekjen PAN. Hanya beberapa hari setelah saya dikeroyok di depan gedung DPR, dia menulis tweet, saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA. Tapi kalimatnya tidak berhenti di situ. Dia kemudian juga bilang, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama termasuk AA. Gara-gara itu, kuasa hukum saya, Mu'anas Alaidit, mensomasi Edi. Somasi Mu'anas sederhana sebenarnya. Ia meminta Edi menghapus tweetnya dalam waktu 3 kali 24 jam setelah dilayangkannya somasi. Bila tidak, Edi akan dituntut melalui jalur hukum. Karena Edi ternyata tak sudi menghapus tweetnya, proses hukum kini sudah berjalan lebih jauh. Kubu Edi berdalih bahwa inisial AA yang mereka sebut di tweet belum tentu ditujukan pada Ade Armando. Tapi tentu saja orang awam hukum pun tahu itu adalah argumen yang mengada-ada. Memang siapa lagi selain Ade Armando yang menjadi korban kekerasan dan dituduh menodai agama? Karena itu menurut saya lebih penting untuk memfokuskan perhatian pada soal penodaan agama. Dalam hal ini adalah penting saya meminta Edi menjelaskan kalimatnya. Selain menjadi Sekjen PAN, dia adalah mahasiswa S3 di Universitas Indonesia. Kita tentu layak berharap dia tidak asal bicara. Saya berharap dia sudi memberi tanggapan supaya tidak dituduh sekedar mencari sensasi atau berharap memperoleh dukungan menuju pemilu dari kelompok tertentu. Saya duga Edi memang percaya saya melakukan penodaan agama. Karena itu sebagai pemuka politik dan sebagai intelektual dia harus bisa memberikan bukti. Selama ini saya berulang kali dituduh menodai atau melecehkan atau menghina Islam. Yang paling terkenal adalah kasus pernyataan saya bahwa Allah bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cinai, High Hop, Blues. Itu saya tulis di laman Facebook saya pada 22 Juni 2016. Ketika itu saya sedang mendukung Menteri Agama yang berniat menyelenggarakan festival baca Quran dengan langgam Nusantara. Dia diserang karena sebagian orang menganggap satu-satunya cara membaca Quran adalah dengan cara Arab. Buat saya itu tidak masuk akal karena di berbagai negara dan daerah Al-Quran bisa dibaca dengan langgam berbeda-beda. Dan itu yang sempat membuat saya diadukan ke polisi dengan tuduhan saya menyamakan Allah dengan orang. Apa itu yang dianggap Edi menodai agama? Kalau itu saya akan bertanya, di mana letak penodaan agamanya?
Apakah Edi merasa tersinggung karena menurutnya Allah adalah orang Arab? Atau Edi tersinggung karena menurutnya ayat-ayat Allah seharusnya tidak dibaca dengan langgam Minang, Ambon, Cina, High Hop, dan Blues? Itu perlu dijelaskan oleh Edi. Atau mungkin karena alasan lain. Misalnya saja, saya juga pernah diserang karena menyatakan kewajiban sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Apa itu alasan Edi? Kalau itu, ya Edi tinggal menunjukkan ayat apa dalam Al-Quran yang menyatakan ada kewajiban sholat 5 waktu. Berdasarkan apa yang saya pelajari, praktek sholat 5 waktu itu diteladani Nabi Muhammad, walau tidak secara eksplisit termuat di dalam Al-Quran. Kalau Edi berkukuh bahwa kewajiban 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran, ya tinggal tunjukkan saja. Atau yang lain lagi. Edi menganggap saya menodai agama karena saya menyatakan saya menolak Indonesia diatur dengan syariah. Kalau itu, lagi-lagi Edi tinggal belajar tentang sejarah Indonesia. Bukankah fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak awal kelahiran Indonesia, para founding fathers kita sudah menolak kewajiban menjalankan syariah? Tapi semua yang saya sebut itu memang spekulatif. Artinya saya cuma bisa menduga-duga apa alasan yang membuat Edi menganggap saya melakukan penodaan agama. Bisa saja Edi punya alasan lain. Tapi apapun itu, menurut saya Edi harus cukup bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Bahkan terus terang, kalau Edi bisa menunjukkan secara valid bahwa saya memang melakukan penodaan agama, saya juga secara terbuka akan mengakui kesalahan saya. Edi harus ingat, saya ini Muslim. Tentu saja saya harus menghormati ajaran Islam. Saya tidak mungkinlah menghina agama yang saya yakini. Tapi saya mungkin salah. Mungkin saja saya hilaf, sehingga mengeluarkan pernyataan yang ternyata memang menghina Islam. Jadi karena sebagai manusia, saya bisa saja melakukan kesalahan, saya layak dikoreksi. Saya justru akan berterima kasih kalau Edi bisa menunjukkan kesalahan saya. Tapi sebaliknya, Edi juga manusia biasa, dia juga Muslim. Tapi bisa saja tanpa sengaja dia hilaf memfitnah saya. Dan kalau benar dia memfitnah saya menodai agama, sepantasnya dia juga mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Allah. Begitu juga dengan para pendukung Edi yang saya dengar beramai-ramai membela Edi. Mudah-mudahan dukungan itu melandaskan diri pada kejujuran dan keinginan untuk menegakkan kebenaran. Tuduhan penghinaan agama adalah tuduhan serius. Kalau itu dilontarkan sembarangan, ya itu akan membawa implikasi besar, baik kepada saya sebagai korban maupun mereka yang melontarkan fitnah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya bila kita menggunakan akal sehat, kita semua akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.